Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najhi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi bukurina rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada sampai kesempatan di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan hidayah istiqomah sehingga kita masih diberikan keinginan untuk mau beribadah tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah-ibadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan membaca dari kitab Asrarus Shaum yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, sebuah risalah yang membahas tentang rahasia-rahasia puasa. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang puasanya orang-orang yang soleh atau puasa khusus yang mana itu menjadi sempurna dengan melengkapi 6 hal. Dan kita sudah membahas 5 hal dari 6 perkara tersebut yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkara yang ke-6 yang hendaknya diperhatikan bagi orang yang ingin meningkatkan kualitas puasanya. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa adkhalahu fasiha jannatihi Allahumma amin. As-sadisu yang ke-6, an yakuna qalbuhu ba'da al-iftari mu'allaqan muttariban bainal khaufi war raja. Hendaknya hati orang yang berpuasa setelah dia itu berbuka, maka hendaknya hatinya itu senantiasa bergantung dan berada dalam kondisi antara rasa takut dan rasa harap. Jadi setiap kali kita berbuka puasa, kita sudah menyelesaikan ibadah puasa dalam 1 hari, maka hendaknya perasaan kita memiliki rasa antara khawatir dan juga rasa harap. Dan beliau mengatakan idlaisa yadri ayuqbalu shaumuhu fahuwa minal muqarrabin au yuraddu alaihi fahuwa minal mamkutin. Karena orang itu tidak tahu apakah puasanya di hari itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya puasanya di hari itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia termasuk orang-orang yang dimurkai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu memiliki perasaan ini. Hati kita berada antara rasa khauf dan rasa ar-raja. Ada rasa kekhawatiran. Kita khawatir bahwasanya puasa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin banyak hal yang kita lakukan ketika berpuasa yang bertentangan dengan makna daripada puasa itu. Namun di sisi lain hati kita juga ada rasa harap, di mana kita berharap puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wal yakun kadzalika fi akhir kulli ibadatin yafrugu minha. Dan hendaknya demikian juga di setiap selesai dari ibadah apapun itu. Ketika kita menyelesaikan suatu ibadah, maka hati kita, perasaan kita selalu berada di antara rasa khauf dan roja. Faqad ruwiya 'anil Hasan ibn Abil Hasan al-Basri
Diriwayatkan dari Al-Hasan Ibn Abil Hasan Al-Basri annahu marra biqaumin wa hum yadhakun. Bahwa beliau melewati satu manusia atau satu kelompok. Kemudian mereka dalam kondisi sedang tertawa. Faqala, maka Al-Hasan rahimahullah ta'ala mengatakan, innallaha azza wa jal ja'ala syahra ramadhana midmaran li khalqihi yastabiquna fihi li ta'atihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan puasa ini sebagai bulan untuk berlatih bagi hambanya, yang mana para hamba ini berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabaqa aqwamun fafazu, maka sebagian orang ada yang mereka itu berhasil, kemudian mereka mendahului yang lainnya. Wa takhallafa aqwamun fakhabu, sebagian yang lain mereka itu kalah sehingga mereka pun menjadi orang-orang yang merugi ketika bulan Ramadan. Fal ajabu kullal ajab, maka sungguh mengherankan, dengan sangat mengherankan, lidhahikil la'ibi fil yaumil ladzi faza fihi as-sabiqun wa khaba fihi al-mubtilun. Ya. Ada sebagian manusia yang tertawa terbahak-bahak bermain-main pada suatu hari yang mana orang-orang yang soleh berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, dan merugi orang-orang yang mereka itu tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amallah, maka sungguhnya demi Allah, lau kushifal ghita'u lashtaghala al-muhsinu bi ihsanihi wal musii'u bi isaatihi. Ya. Kalau seandainya disingkap tirai yang menghalangi manusia dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berbuat kebaikan dia akan sibuk dengan kebaikannya, dan orang yang berbuat keburukan maka dia akan sibuk dengan keburukannya. Aika sururul maqbuli yushkiluhu 'anil 'aib wa husratul mardudi tasuddu 'alaihi babad dhahik. Ya. Bahwasanya rasa kebahagiaan dari diterimanya satu amal maka membuat mereka lebih sibuk untuk beramal daripada bermain-main. Dan kekecewaan dari orang-orang yang amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala maka membuat orang-orang itu akan terhalangi untuk tertawa di hari di mana orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dari Al-Hasan Al-Basri yang merupakan nasihat dari beliau. Maka hendaknya bulan Ramadan ini, yang mana kita sudah di penghujung bulan Ramadan ini, hendaknya kita semakin meningkatkan dan semakin meningkatkan kualitas puasa kita, kualitas Ramadan kita. Jangan sampai ketika Ramadan ini pergi kemudian tersisa penyesalan. Ada penyesalan yang masih ada dalam hati karena merasa kurang maksimal dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Wa anil Ahnaf ibn Qais, dari Ahnaf bin Qais, ya, rahimallahu taala, annahu qila lahu, dikatakan padanya, innaka syekhun kabir, sungguh engkau adalah seorang yang sudah sepuh, sudah tua, sudah memiliki umur yang cukup banyak. Wa innas siyama yudha'ifuka, dan puasa itu sudah membuatmu lemah. Dalam artian engkau sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa karena sudah berumur. Maka kata Ahnaf bin Qais yang sudah sepuh tadi, tapi dia masih memaksa untuk puasa, beliau mengatakan, Inni a'adduhu li safarin tawil. Sesungguhnya aku persiapkan puasa ini sebagai bekal untuk safar yang panjang. Was-sabru ala ta'atillahi subhanahu ahwanu minas sabri ala adabih. Dan sabar
dalam menjalankan ketaatan kepada Allah itu lebih ringan daripada sabar dalam menjalani azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah nasihat juga dari Al-Hanaf Ibn Qais, yang beliau ini sudah sepuh, sudah tua, yang mana kalau secara hukum fikih dia boleh untuk tidak berpuasa dan dia tinggal membayar fidyah saja. Namun beliau memaksakan dirinya untuk berpuasa dan tentu tetap sah puasanya. Dan beliau menyampaikan kenapa beliau sampai tidak mau melewatkan puasa, padahal secara hukum beliau boleh untuk meninggalkan puasa. Kata beliau, ya, dia menyiapkan atau beliau menyiapkan hal tersebut untuk perjalanan yang panjang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang bersabar dalam ketaatan kepada Allah, nasihat beliau yang sangat mulia. Orang sabar dalam ketaatan, memaksakan dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah itu lebih mudah daripada nantinya disuruh bersabar untuk mendapatkan azabnya Allah. Karena orang yang mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu untuk menahannya sekuat apapun orang itu. Sedangkan orang yang melakukan ketaatan, dia masih bisa memaksa dirinya untuk melaksanakan ketaatan. Fahadhihi al-ma'anil batinatu fis shaum. Maka ini adalah makna-makna yang sifatnya batin, ya, yang sifatnya tersembunyi di dalam puasa. Ini adalah 6 hal yang hendaknya diperhatikan bagi orang-orang yang ingin meningkatkan kualitas puasanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang berikutnya, Imam Al-Ghazali rahimahullah taala membahas tentang roh puasa, spirit daripada puasa. Qala al-musannif rahimahullah taala, ruhus siyam, roh daripada puasa. Fa in qulta, jika engkau mengatakan, faman iktasara ala kaffi syahwatil batni wal farj wa tarki hadhil ma'ani, faqad qala al-fuqaha shaumuhu sahih. Kata beliau, seandainya kita mengatakan orang yang sudah cukup menahan syahwat perut dan syahwat farji dan tidak perlu melakukan hal-hal yang sudah disebutkan tadi dari 6 hal tadi, seperti dia harus merasakan khauf dan roja, kemudian yang sebelumnya hendaknya seseorang itu tidak terlalu banyak makan ketika dia sudah ada kesempatan untuk berbuka puasa dan seterusnya, dan dia itu merasakan bagaimana rasa lapar di siang hari, dia beribadah di malam hari. Ya, tidak harus orang melakukan itu. Kata beliau, faqad qala al-fuqaha shaumuhu sahih, puasanya tetap sah. Yang penting tidak melakukan pembatal puasa. Fama ma'nahu, maka apa maknanya ucapan sebagian atau ucapan para ahli fikih yang mengatakan orang yang penting tidak makan, tidak minum, tidak jima, itu sudah dianggap puasanya sah. Tidak harus dengan tambahan-tambahan yang dalam tanda kutip mungkin dirasa cukup berat. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau menjawab, fa'lam, ketahuilah, anna fuqaha al-zahir yuthbituna syurut al-zahir biadillatin hiya ad'afu min hadhil adillah allati awradnaha fi hadhihi syurutil batinah. Beliau mengatakan bahwasanya ahli fikih yang zahir, ahli fikih yang zahir itu maksudnya adalah para ulama yang membahas dalam kitab-kitab fikih mereka, yang mereka membahas hukum secara zahir, karena itu memang tugas fikih, menghukumi sesuatu yang zahir, maka disebut dengan fuqahul zahir. Maka para fuqaha ini mereka menetapkan syarat-syarat yang sifatnya memang zahir dengan dalil-dalil, ya, yang mungkin lebih banyak dan berlipat kali ganda, ya, atau berlipat ganda daripada dalil-dalil yang sudah kita sebutkan di syarat-syarat al-batinah, ya, syarat-syarat yang sifatnya batin, ya, yang sifatnya di dalam jiwa. La siyamal ghibah, terlebih lagi misalkan ghibah. Para fuqaha mengatakan orang yang ghibah puasanya tetap sah.
secara zahir, tapi secara batin, secara maknawi, secara ruh daripada puasa itu. Apakah puasanya punya nilai? Apakah puasanya punya makna? Secara zahir dia sah, tapi apakah puasanya itu menghasilkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kata Imam Ghazali, wa amsaluha, dan semisal ghibah. Walakin laisa ila fuqahi dhahir minat taklifat illa ma yatayassaru ala umumil ghafilin al-muqbilin ala dunya ad-dukhulu tahtahu. Ya, akan tetapi ya para fuqaha ini ya tidaklah mereka itu ya menetapkan beban-beban yang berlebih ya, kecuali apa yang mudah saja untuk dilakukan oleh orang-orang yang awam sekalipun. Karena dalam pembahasan fikih puasa ya, cukup orang itu tidak makan, tidak minum, tidak melakukan jima dan yang semisalnya, dan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Ya, dan itu yang dibahas oleh para fuqaha dalam kitab fikih mereka. Maka para fuqaha tidak memberikan beban lebih daripada apa yang bisa dilakukan oleh keumuman manusia, yang disifati oleh Imam Al-Ghazali dengan sifat umumil ghafilin al-maqbulin atau al-ghafilin al-muqbilin ala dunya ad-dukhulu tahtahu, yaitu orang-orang yang mereka lalai ya, mereka lalai pun bisa melakukan. Orang yang prioritas hidupnya hanya dunia pun bisa melakukan. Ya, untuk dianggap puasanya itu sah secara zahir. Tapi untuk membuat puasanya itu memiliki nilai yang lebih, maka tidak semua orang bisa. Maka itu yang disifati oleh Imam Al-Ghazali sebagai saumul khusus wassalihin, puasanya orang-orang yang khusus dan puasanya orang-orang soleh. Ya. Dan Imam Ghazali mengatakan, fa amma ulama'ul akhirah. Adapun para ulama akhirat. Ya, para ulama akhirat ini yang dimaksud adalah para ulama yang mereka juga memperhatikan masalah kualitas daripada puasa itu. Para ulama yang memperhatikan juga sisi tazkiyatun nafs, bukan di kitab fikih ya. Fa ya'nuna bisihhati al-qabul. Maka yang dimaksud oleh para ulama ini ketika mereka mengatakan sah, itu yang dimaksud adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada sedikit perbedaan. Ya. Ketika dalam kitab fikih kemudian membahas tentang masalah puasa misalkan, puasanya sah atau tidak sah, itu hanya dari sisi zahir saja, tanpa melihat apakah puasanya diterima oleh Allah atau tidak. Tapi kalau para ulama yang membahas di dalam kitab-kitab tazkiyatun nafs, maka mereka ketika membahasakan ibadah ini sah, bukan hanya sah secara zahir, tapi juga diharapkan itu sah secara batin sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah itu menghasilkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wabil qabuli al-wusula ilal maqsud. Dan para ulama tadi memaksudkan yang dimaksud dengan qabul, diterima Allah, itu maksudnya apa? Yaitu ibadah itu bisa mencapai apa yang dimaksudkan. Ya. Wa yafhamuna annal maqsuda minas shaum at-takhalluqu bi khuluqin min akhlaqillahi azza wa jal wa huwa as-samadiyah. Dan mereka memahami, para ulama itu, maksud daripada puasa itu apa? Maksud daripada puasa itu adalah mencoba ya berakhlak, meniru dari sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa as-samadiyah, yaitu sifat as-samad. Ya, as-samadiyah dari nama Allah as-samad. Ya. Dalam artian ya tidak bergantung kepada apapun di dunia, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iktida'u bil malaikati, dan juga mereka memaksudkan daripada puasa ini adalah untuk mencoba meniru dari sifat-sifat malaikat fil kaffi 'ani syahwat, dalam sisi menahan diri dari syahwatnya. Karena malaikat mereka tidak memiliki syahwat.
Dan manusia memiliki syahwat. Maka kita mencoba ya, meniru bagaimana sifat daripada malaikat itu yang mereka bisa hidup tanpa merasakan adanya syahwat. Dan manusia perlu usaha untuk hal itu. Bihasabil imkan, sebisa mungkin. Fa innahum munazzahuna 'anis syahwat. Dan sesungguhnya malaikat ini memang sudah bersih dari syahwat, mereka tidak punya syahwat sama sekali. Wal insanu rutbatuhu fauqa rutbatil bahaim. Dan manusia itu posisinya, kedudukannya lebih tinggi daripada hewan. Liqudratihi binuril aqli ala kasri syahwatihi. Karena dia manusia memiliki kemampuan, ya, diberikan mauhibah, diberikan pemberian dari Allah berupa akal. Yang mana dengan akal itu manusia mampu untuk menghancurkan atau menekan syahwatnya. Waduna rutbatil malaikah, tapi manusia juga masih di bawah derajatnya malaikat. Dari sisi apa? Dari sisi masalah syahwat tadi. Ya, manusia punya syahwat, malaikat sudah tidak punya syahwat. Tapi manusia di atasnya hewan, karena hewan tidak punya akal, manusia diberi akal. Maka syahwat dan akal ini membuat manusia berada di posisi antara malaikat dengan hewan. Listila'i syahwati alaihi. Ya. Karena kenapa manusia berada di bawah derajatnya malaikat? Karena syahwat yang bisa menguasai manusia, sedangkan malaikat tidak memiliki syahwat. Wa kaunihi mubtalan bimujahadatiha. Dan manusia diberikan ujian. Apa ujiannya? Yaitu dia perlu berusaha untuk menundukkan syahwat. Beda halnya dengan malaikat. Tanpa ada usaha, malaikat sudah tidak punya syahwat. Fakullama inhamaka fi syahwat inhatta ila asfalis safilin. Maka setiap kali orang itu dia tercebur ke dalam syahwatnya, menuruti kemauan syahwatnya, maka dia akan terjatuh dalam posisi kedudukan orang-orang yang paling rendah, yang mungkin hampir mendekati hewan. Karena tadi manusia posisinya berada antara posisi malaikat dengan hewan. Nah, ketika syahwatnya semakin besar, maka dia lebih dekat kepada posisi hewan. Ya. Wal tuhiqa bi ghumaril bahaim, dan dia akan masuk ikut dalam kelompok golongan hewan. Dan begitu juga sebaliknya, wa kullama qama asyahwat, setiap kali dia mampu untuk menundukkan syahwatnya, irtafa'a ila a'lal illiyin, maka dia akan naik derajatnya pada posisi yang lebih tinggi. Wal tuhiqa bi ufukil malaikah, dan dia bisa naik ke derajatnya malaikat. Kenapa? Karena malaikat tadi tidak memiliki syahwat. Nah, manusia ketika berusaha untuk menekan syahwatnya, maka dia akan naik dan semakin naik untuk memiliki sifat dengan sifat yang sama seperti sifatnya malaikat. Maka manusia senantiasa berada dalam mujahadah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah fina, untuk bertemu kami, bertemu Allah. Jadi manusia ketika hidup, dia tidak punya makna ketika dia tidak mau mujahadah melawan hawa nafsunya. Karena ketika dia tidak mau mujahadah melawan hawa nafsunya, maka dia semakin ridho bahwasanya dirinya lebih didekatkan dengan hewan daripada didekatkan pada malaikat. Wal malaikatu muqarrabuna minallahi azza wajal. Dan kita tahu malaikat itu adalah makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yaqtadi bihim wa yatashabbahu bi akhlaqihim yaqrubu minallahi azza wa jalla ka qurbihim. Maka orang yang berusaha mengikuti, meniru dari sifat malaikat dan berusaha untuk mirip dengan sifat mereka dalam rangka apa? Dalam rangka berusaha untuk menekan syahwatnya sekuat mungkin, maka dia pun menjadi lebih semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana malaikat juga dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa inna syabiha minal qaribi qarib. Karena orang
yang dia berusaha untuk meniru yang mirip dengan seseorang yang dekat, maka juga dia menjadi orang yang dekat. Maka dia juga menjadi orang yang dekat. Walaisal qurbu thamma bil makan bal bisifat. Dan yang dimaksud dekat ini bukan kedudukan, karena tidak mungkin kita makhluk yang berbeda. Secara asal penciptaan pun kita berbeda dengan malaikat. Malaikat tercipta dari cahaya, kita tercipta dari tanah asalnya. Jadi yang dimaksud dekat di sini bukan dekat dalam posisi, dalam tempat. Karena kita tidak mungkin ya sama dengan malaikat, makhluk yang berbeda. Tapi kita dekat dalam sifat. Kita sama-sama orang-orang, atau kita sama-sama memiliki kekuatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengalahkan syahwatnya. Ya, dengan mengalahkan syahwatnya. Beliau mengatakan, wa idza kana hadza sirrus shaum wa idza kana hadza sirrus shaum 'inda arbabil albab wa ashabil qulub. Maka jika ini adalah rahasia daripada puasa, yang mana kita tahu bahwanya puasa itu tujuan terbesarnya adalah apa? Untuk menekan syahwat diri kita. Syahwat apapun. Kita sudah bahas tentang masalah derajat puasa manusia. Semakin banyak dari bagian diri manusia yang ditekan syahwatnya, semakin tinggi kualitas puasanya. Orang hanya menekan syahwat perut dan syahwat farji, kemaluan, maka tentu puasa orang yang semacam ini masih kalah dibanding orang yang mampu menekan seluruh anggota tubuhnya dari syahwatnya. Sampai pada derajat yang paling tinggi, orang yang mampu menekan syahwat hatinya untuk bergantung kepada selain Allah. Oleh karena beliau mengatakan, jika ini adalah rahasia daripada puasa di sisi orang-orang yang memiliki akal dan orang-orang yang memperhatikan hati, fa ayyu jadwa li ta'khiri aklatin wa jam'i aklataini 'inda al-isya ma'al inhimaki fi syahwatil ukhra tulan nahar. Ya. Maka dari mana pantasnya ketika seorang itu hanya menunda makannya dan dia kumpulkan makannya di waktu malam hari. Dia hanya menunda makan, bukan tidak makan. Dia hanya menunda makan siang hari, dikumpulkan jadi satu di malam hari. Ma'al inhimaki fi syahwatil ukhra tulan nahar. Disertai dia juga menuruti tenggelam dalam syahwatnya di sepanjang hari ketika berpuasa. Syahwat perut, iya mungkin ditahan. Syahwat farji juga. Tapi syahwat yang lain, syahwat tangan, syahwat mata, syahwat lisan, dan dosa-dosa yang lainnya, dia masih kerjakan di siang hari. Walau kana limithli jadwa fa ayyu ma'na liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kam min sha'imin laysa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'atash. Dan kalau seandainya puasa orang yang semacam itu masih masih punya nilai, ya, maka terus bagaimana dengan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyak dari orang yang puasa dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan juga rasa haus. Dalam artian sebagian atau bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mungkin banyak dari manusia yang dia tidak dapat apapun dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Karena dia apa? Dia hanya menunda makannya, bukan memaknai puasa dengan sebenar-benarnya. Walihada qala Abu Darda. Oleh karenanya berkata sahabat Abu Darda rahimallahu taala radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh beliau, ya habbadha naumul akyas wa fitruhum. Ya, wahai tidurnya orang-orang yang cerdik dan berbukanya mereka. Kaifa la ya'ibuna saumal hamqa wa sahrahum. Bagaimana mereka itu tidak mencela puasanya orang-orang yang bodoh dan begadangnya mereka. Wala dzarratun min dzawi yaqinin
wa taqwa afdalu wa arjahu min amsalil jibali ibadatan minal muqtarin. Sesungguhnya sedikit sebagian kecil ya dari orang-orang yang memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan yang betul, sebagian kecil dari ibadahnya mereka itu lebih afdal, lebih kuat dibandingkan dengan ibadahnya orang-orang yang tertipu dengan dunia meskipun ibadahnya luar biasa banyak. Meskipun ibadahnya luar biasa banyak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji ibadah bukan dari segi banyak, tapi dari segi ahsanu amala. Siapa yang paling bagus amalnya? Maka berapa banyak orang yang beribadah dengan ibadah yang banyak, namun dia tertipu dengan dunia. Hatinya masih terkotori dengan dunia. Dalam beribadah dia ada sisi riya, ada sisi sum'ah, ada sisi berbangga di atas manusia yang lainnya, ada sisi merendahkan orang-orang yang mungkin ibadahnya lebih sedikit daripada dia. Maka kata sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, ya, wala dzarratun min dzawi yaqinin wa taqwa afdalu wa arjahu min amsalil jibali ibadatan minal muqtarin. Ibadah yang sedikit dari orang yang memang benar-benar bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala itu lebih bernilai, lebih kuat, lebih berkualitas dan lebih afdal daripada ibadah orang yang banyak sekali, ya. Ibadah yang luar biasa banyak, semisal gunung, tapi ibadahnya itu muncul dari orang-orang yang tertipu dengan dunia. Walidzalika qala ba'dul ulama, oleh karenanya berkata sebagian ulama, kam min shaimin muftirun wa kam min muftirin shaim. Berapa banyak dari orang yang puasa itu sejatinya mereka sudah batal. Dan berapa banyak dari orang yang mereka tidak puasa tapi sejatinya mereka itu puasa. Ya. Maka di sini ini adalah ucapan dari sebagian ulama. Imam Ghazali menafsirkan apa maksud dari ucapan sebagian orang puasa itu sebenarnya tidak puasa dan sebagian orang yang tidak puasa sebenarnya puasa. Imam Ghazali mengatakan wal muftirus shaim dan orang yang tidak puasa tapi dia seperti orang puasa huwallazi yahfadhu jawarihahu anil atham, adalah orang yang berhasil menjaga anggota tubuhnya dari melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulu wa yashrabu, di saat yang sama dia juga makan minum, tapi dia berhasil apa? Menahan anggota tubuhnya dari syahwat, dari melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya dia puasa, karena puasa secara bahasa artinya imsak, menahan, mutlakon, secara mutlak. Ketika dia sudah berhasil menahan anggota tubuhnya dari melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sejatinya dia puasa, memuasakan anggota tubuhnya dari menuruti hawa nafsu. Wasaimul muftir, kata Imam Ghazali, sedangkan orang puasa tapi dihukumi seperti tidak puasa, huwallazi yaju' wa la ya'tash, dia itu orang yang berlapar-lapar dan dia berhaus-haus, wa yatluku jawarihahu, tapi dia lepaskan anggota tubuh yang lainnya begitu saja, menuruti hawa nafsunya. Maka dia hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus tanpa memahami roh daripada puasa itu. Kemudian beliau mengatakan qala wa man fahima ma'na shaum wa sirrahu, maka siapa yang sudah memahami makna daripada puasa ini dan rahasia daripada puasa ini, alima, dia akan juga tahu anna mithla man kaffa 'anil akli wal jima'i wa aftara bi mukhalatatil atham, bahwasanya orang yang dia itu hanya menahan untuk tidak makan, tidak jima, namun dia itu dalam tanda kutip berbuka dengan melakukan dosa-dosa yang lainnya, kaman masaha ala udwin min a'dha'i fil wudu' thalatha marrat,
permisalannya seperti orang yang mengusap di atas anggota tubuhnya ketika wudhu 3 kali. Faqad wafaqa fi dhahiril adad illa annahu tarakal muhimma wa huwal ghaslu. Ya, sesungguhnya dia itu secara zahir, secara tampak dia itu sama, sesuai dalam hitungan saja. Orang wudhu yang diusap cuma kepala, yang lainnya dibasuh. Kalau ada orang yang wudhu semuanya diusap, tapi 3 kali 3 kali. Iya, kata Imam Ghazali, secara zahir ya sama-sama saja. Menggunakan tangan, mungkin ada sedikit air, kemudian diusapkan ke anggota tubuh. Secara zahir tampaknya sama. Iya, kata Imam Ghazali, illa annahu tarakal muhim wa huwal ghusl. Tapi sejatinya dia meninggalkan satu hal yang penting, yang lebih penting daripada itu, daripada memperhatikan bilangannya. Apa itu? Yang harusnya dibasuh, bukan cuma diusap. Fasalatuhu mardudatun alaihi li jahlihi. Maka kalau dia sholat dengan wudhu yang hanya mengusap bukan membasuh dengan air, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena ketidaktahuan dia ketika berwudhu tadi. Maka itu permisalan orang yang dia hanya menahan makan dan minum dan jima, tapi dia membiarkan anggota tubuh yang lainnya melakukan dosa ketika berpuasa. Dia hanya memperhatikan hal yang sifatnya zahir, tapi tidak memperhatikan yang lebih penting daripada itu. Wa mithlu man aftara bil akli wa shama bi jawarihi. Dan permisalan orang yang dia tidak puasa, di mana dia makan, namun dia memuasakan anggota tubuh yang lainnya, anil makarihi, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah. Kaman ghassala a'dha'ahu marratan. Itu seperti orang wudu, dia sudah benar membasuh, cuma hanya mungkin membasuh sekali saja. Fasalatuhu mutaqabbalatun insyaallah. Maka salatnya orang seperti ini dia diterima karena wudunya sah, karena memang benar dia membasuh, meskipun mungkin hitungannya tidak 3 kali 3 kali. Ya. Li ahkamihil asla, karena memang dia sudah mengikuti hukum asal, yaitu harus membasuh. Wa intarakal fadl, meskipun dia meninggalkan yang lebih utama, yaitu apa? Jumlah hitungan 3 kali. Jadi ini beliau membuat perumpamaan. Ya. Wa mithlu man jama'a bainahuma, dan permisalan orang yang menggabungkan, dia puasa, baik puasa dia tidak makan, tidak minum, dan juga memuasakan anggota tubuh yang lainnya. Orang yang sudah berhasil melakukan hal ini, yang dibahasakan oleh Imam Ghazali dengan saumul khusus, beliau mengatakan kaman ghassala kulla udwin thalatha marrat. Itu seperti orang wudu, dia sudah membasuh benar, dan dia juga mengulanginya 3 kali 3 kali. Fajama'a bainal asli wal fadli wa huwal kamal. Maka dalam wudunya dia menggabungkan antara hukum asal dengan keutamaan, sehingga wudunya menjadi sempurna. Maka demikian diharapkan orang yang berpuasa, dia tidak hanya menahan syahwat perut dan farji, tapi dia juga menahan syahwat anggota tubuh yang semakin sempurna. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu hadis ya yang di sini disebutkan, diriwayatkan oleh Al-Kharaiti dalam kitab beliau Makarimul Akhlaq. Ya. Dengan riwayat atau dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi dalam takhrijnya terhadap kitab Ihya Ulumuddin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shauma amanah, falyahfadz ahadukum amanatahu." Bahwasanya puasa itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya supaya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Falyahfadz ahadukum amanatahu. Maka hendaknya salah seorang dari kalian menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan sampai disia-siakan kesempatan, sudah Allah berikan kesempatan. Setiap tahunnya ada bulan Ramadan. Ini amanah dari Allah. Ya, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan
sia-siakan, jangan kita mengecewakan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walamma tala sallallahu alaihi wasallam qaulahu azza wajal. Ya, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Wa ba'ayada'u ala sam'ihi wa basarihi. Maka Nabi SAW meletakkan tangannya pada telinganya dan juga pada pandangannya, pada matanya. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, as-sam'u amanah wal basaru amanah. Pendengaran kita ini adalah amanah dan pandangan kita juga apa? Amanah. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Maka di sini juga ada isyarat bahwasanya yang dijaga, yang ditahan bukan hanya syahwat perut, tapi juga anggota tubuh yang lainnya, termasuk pandangan dan juga pendengaran. Walaula annahu min amanati saum. Dan kalau seandainya dia bukan termasuk dari amanah puasa, lama qala sallallahu alaihi wasallam falyakul inni shaim. Maka tentu Nabi SAW tidak perlu mengatakan, memerintahkan kepada orang yang dicela oleh orang lain, sungguhnya aku sedang puasa. Inni auda'tu lisani li ahfadhahu fa kaifa atrukuhu bi jawabika. Maksudnya ketika kita diperintahkan untuk mengatakan inni shaim, aku sedang puasa, ketika ada orang yang mencela kita atau ada orang yang menyerang kita, kita diperintahkan untuk mengatakan ini shaim. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sungguhnya aku telah meninggalkan lisanku ini supaya aku bisa menjaganya. Ya. Supaya aku bisa menjaganya, dalam artian aku diperintahkan untuk menjaga lisanku supaya tidak melepaskan lisanku untuk menjawab atau membalas dari celaanmu dengan mencela lagi. Ya. Maka di sini ada isyarat dari hadis ketika Nabi memerintahkan ketika ada orang yang mencela, dia malah disuruh mengatakan aku puasa, mengingatkan dirinya. Supaya apa? Supaya dia juga tidak melepaskan lisannya untuk membalas celaan orang tersebut dengan mencelanya. Maka di sini ada isyarat bahwasanya juga lisan ini harus dijaga. Fa'idzan, oleh karenanya, qad dhahara, telah tampak, anna likulli ibadatin zahiran wa batinan wa kishran wa lubban. Bahwasanya setiap ibadah itu ada sisi zahir, ada sisi batin. Ada sisi yang luar, ada sisi yang dalam. Ada sisi kulit, ada sisi isinya. Walikusyuriha darajatun walikulli darajatin tabaqat. Dan di setiap kulitnya itu ada beberapa lapisan, dan setiap lapisan itu memiliki beberapa tingkatan. Fa ilaikal khiyaratul an fi an taqna'a bil qashri aw bil kishri 'anil lubab aw tatahayyaza ila ghimari arbabil albab. Maka sekarang pilihan kembali kepada kamu, kata Imam Ghazali, kembali kepada kita. Kita memiliki pilihan. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala qudrah, kemampuan untuk memilih. Maka kembali kepada kita. Kita hanya memikirkan yang penting ibadah itu dari sisi luarnya saja, yang penting sah secara fikih, tanpa memperhatikan makna, roh, isi, ya, kualitas dari ibadah itu. Atau kita ingin mendapatkan, berusaha melakukan satu ibadah bukan hanya dari luarnya saja, tapi juga dengan isinya, dengan maknanya, dengan roh yang ada di dalam ibadah itu. Maka ini adalah dikembalikan kepada kita, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan pasal yang terakhir, yaitu pasal yang ketiga. Setelah membahas tentang masalah puasa Ramadan dan juga halal yang berhubungan dengannya, maka beliau membahas tentang masalah puasa sunnah. Beliau mengatakan, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, al-faslu tsalits, pasal yang ketiga,
fi tatawwu'i bisyam wa tartibil awradi fihi. Dalam masalah kesunahan puasa, itu puasa-puasa sifatnya sunnah. Dan urutan ya dalam wirid puasa sunnah ini, ya, ada tingkatannya. Ada yang puasa sunnah itu dikerjakan per tahun, ada yang puasa sunnah itu dikerjakan per bulan, ada yang puasa sunnah itu dikerjakan per pekan, macam-macam. Beliau mengatakan qala i'lam anna istihbab as-shaumi yata'akkadu fil ayyamil fadilah. Ketahuilah bahwasanya kesunahan puasa itu semakin menguat di beberapa hari tertentu. Wa fawadilul ayyami ba'duha yujadu fi kulli sanah wa ba'duha yujadu fi kulli syahr wa ba'duha fi kulli isbu'. Dan keutamaan hari-hari dalam satu tahun itu ada yang dia hanya terulang per tahun. Ada juga sebagian yang hanya didapati per bulan. Ada juga yang didapati hanya per pekan. Jadi setiap pekannya terulang. Ada yang setiap bulannya terulang. Ada yang setiap tahun saja terulang. Amma fis sanah ba'da ayyami Ramadan. Adapun yang terulang di setiap tahunnya setelah puasa Ramadan, fayaumu Arafah. Maka yang pertama adalah hari Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Maka ini terulang setiap tahunnya dan memiliki keutamaan dan disunahkan juga untuk berpuasa. Yang kedua wa yaumu Asyura, dan hari Asyura tanggal 10 Muharram. Dia memiliki keutamaan, disunahkan juga untuk berpuasa. Wal ashrul uwalu min Dzulhijjah, dan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ini juga hari-hari yang terulang dalam satu tahun saja. Wal ashrul uwal minal Muharram, dan 10 hari pertama dari bulan Muharram. Wa jami'ul ashhuril hurum, dan seluruh bulan-bulan haram. Ya, bulan-bulan haram. Yaitu Rajab, dimulai dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, maka ini yang terulang di setiap tahunnya. Maka semuanya itu madhannus shaumi wa hiya awqatun fadilatun. Semuanya ini adalah tempat-tempat yang orang bisa untuk berpuasa sunnah di dalamnya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru shauma Sya'ban hatta kana yadhunnu annahu fi Ramadan. Dan demikian juga Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban selain non Muharram, non bulan haram ya. Tapi Nabi memperbanyak bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban juga termasuk waktu yang terulang di setiap tahunnya dan disunahkan untuk berpuasa. Dan Nabi memperbanyak puasa hingga disangka itu seperti bulan Ramadan. Wa fil khabar, dan dalam hadis disebutkan afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ya. Wali annahu ibtida'us sanah, karena bulan Muharram ini kata Imam Ghazali adalah permulaan dari tahun itu. Fabina'uhu 'alal khair ahabbu wa arjali dawami barakatihi. Maka ketika permulaan tahun itu diawali dengan ibadah yang baik, dengan puasa, maka ini lebih dicintai dan diharapkan keberkahannya akan terus berlanjut sampai akhir di tahun itu. Oleh karenanya Nabi mengatakan ya, bahwasanya afdhalus shaumi ba'da Ramadan shaumu syahrillahil Muharram. Ya, puasa yang paling afdal ya setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, shaumu yaumin min syahri haram afdalu min 30 min ghairihi. Puasa satu hari di bulan haram lebih utama daripada 30 hari di selain bulan haram. Wa shaumu yaumin min Ramadan afdalu min 30 min syahri haram. Dan puasa sehari di bulan Ramadan lebih utama daripada 30 hari di bulan haram. Ya, hanya saja hadis ini secara lafaz hadis ini kata Imam Al-Iraqi, Al-Hafidz Al-Iraqi, beliau mengatakan ya, dalam riwayat yang ada maka tidak didapati seperti ini. Ya, lafadznya tidak didapati seperti ini.
Ya, jadi lafadznya berbeda, bukan seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Akan tetapi secara makna kesunahan berpuasa di bulan Muharram, di bulan haram, bukan Muharram ya, di bulan haram, maka ini disampaikan oleh banyak para ulama. Ya, karena hadis yang sahih tadi bahwasanya puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah saum syahrillahil muharram. Di situ para ulama memiliki dua tafsiran. Tafsiran yang pertama adalah memang bulan Muharram, karena disebut Syahrullahil Muharram. Tafsiran yang kedua yang disebut dengan Syahrullahil Muharram itu adalah bulan-bulan haram, bukan hanya terbatas Muharram. Ya, ala kulli hal secara umum kesunahan puasa di bulan haram, maka ini disampaikan oleh para ulama. Wa fil hadis, dalam hadis yang lainnya, man shoma thalathata ayyamin min syahri haram al-khamisa wal jum'ata was sabt kataballahu lahu bi kulli yaumin ibadata tis'imi'ati am. Dalam satu riwayat disebutkan siapa yang puasa 3 hari dari bulan haram, hari Kamis, hari Jumat dan Sabtu, maka Allah akan tulis baginya setiap harinya ibadah selama seperti 900 tahun. Namun ini hadisnya disebutkan oleh Al-Iraqi, hadisnya adalah hadis yang dhaif. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum tersendiri. Ya. Namun kesunahan secara umum puasa di bulan haram tetap. Tapi kalau misalkan afdhaliyah khusus, ya, puasa hari Kamis, Jumat, Sabtu memiliki afdhaliyah khusus di bulan Muharram, maka ini tidak bisa dijadikan landasan karena hadisnya apa? Dhaif. Wa fil khabar, dalam riwayat yang lain juga disebutkan, ya, idza kana nisfu min Sya'ban. Nah, ini hadisnya sahih yang ini. Jika sudah masuk pertengahan Sya'ban, fala shauma hatta Ramadan, maka tidak ada puasa sampai masuk bulan Ramadan. Ya. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha, ketika sudah memasuki pertengahan Sya'ban, tanggal 16 Sya'ban, maka orang tidak diperkenankan untuk berpuasa kembali. Kecuali kalau memang orang punya kebiasaan untuk puasa. Sebelumnya sudah biasa puasa Senin Kamis silakan dilanjut meskipun sudah lewat pertengahan Sya'ban. Tapi kalau orang nggak punya kebiasaan, baru masuk pertengahan Sya'ban dia baru mulai, maka tidak boleh. Ya, maka tidak diperkenankan. Karena hadis ini sahih diriwayatkan oleh ashabus sunan, ya, Abu Dawud, Tirmidzi dan lainnya. Walihada yustahabbu an yuftira qabla Ramadan ayyaman. Oleh karenanya dianjurkan untuk tidak berpuasa sebelum Ramadan, beberapa hari sebelumnya. Fa in wasala Sya'ban bi Ramadan fajaizun. Ya. Dan apabila dia menyambungkan antara Sya'bannya dengan Ramadan, maka juga boleh. Fa'ala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maratan. Nabi pernah melakukannya sekali. Wa fasala miraran katsirah, tapi Nabi sallallahu memotong antara bulan Sya'ban dengan Ramadan. Ya, jadi beliau tidak puasa disambung antara Sya'ban dengan Ramadan. Ya. Wala yajuzu, qala beliau mengatakan, wala yajuzu an yaksida istiqbala Ramadan biyaumaini aw thalathatin illa an yuwafiqa wirdan lahu. Dan juga tidak boleh menyambut datangnya bulan Ramadan 2 hari atau 3 hari sebelumnya dengan puasa. Kecuali kalau memang bertepatan dengan wirid puasa yang biasa dia kerjakan waktu-waktu sebelumnya. Misalkan pas puasa Senin Kamis misalkan, ya. Kemudian H-1 Ramadan itu hari Kamis misalkan, bertepatan dengan wiridnya biasa puasa Senin Kamis, silakan boleh. Tapi kalau tidak memiliki wirid khusus tadi, kalau sudah masuk pertengahan bulan Ramadan, pertengahan bulan Sya'ban, maka tidak diperkenankan puasa. Wa kariha ba'du sahabah an yusama Rajabun kulluhu hatta la yudahi bi syahr Ramadan. Dan sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai untuk berpuasa di bulan Rajab secara utuh selama 1 bulan penuh. Supaya apa? Supaya tidak menyamai bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana dalam hadisnya Aisyah disebutkan bahwasanya Nabi SAW tidaklah berpuasa lebih banyak melebihi puasa Ramadan. Ya, dalam artian tidaklah Nabi berpuasa selama 1 bulan penuh. Ya, selama 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan.
Tapi di bulan Nabi, bulan yang lain Nabi SAW berpuasa ya seperti Sya'ban atau Rajab dengan banyak di bulan tersebut meskipun tidak selama 1 bulan penuh. Ya. Fal asyhurul fadilatu, maka bulan-bulan yang memiliki keutamaan adalah apa? Bulan Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab wa Sya'ban. Ya, dan ini adalah bulan yang memiliki keutamaan untuk berpuasa. Dzulhijjah, Muharram, Rajab dan Sya'ban. Wal asyhurul hurum, dan bulan-bulan haram yang juga disunahkan untuk berpuasa memperbanyak puasa secara umum adalah bulan Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram wa Rajab. 4 bulan ini. Wahidun fardun wa thalathatun sardun. 1 bulan dari 4 bulan yang haram ini menyendiri, yaitu bulan Rajab, dia agak menyendiri. Dan 3 bulan setelahnya itu datang berurutan. Dari Dzulqa'dah urut, setelahnya langsung Dzulhijjah, setelahnya langsung Muharram. Ya, maka ini adalah bulan-bulan yang disunahkan untuk berpuasa di dalamnya secara mutlak. Puasa secara apa? Mutlak. Wa afdaluha, dan kalau ditanya mana yang paling afdal dari bulan-bulan ini untuk berpuasa, Dzulhijjati, adalah bulan Dzulhijjah. Ya, yang paling afdal untuk berpuasa. Kenapa? Li'anna fihil hajja wal ayyamal ma'lumatil ma'dudat. Karena di dalamnya ada haji. Dan ada hari-hari yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Disebutkan hari-hari yang diketahui ma'lumat. Ya, dalam ayat yang lain disebutkan hari-hari yang ma'dudat. Yang dimaksud di sini adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka ketika ditanya mana lebih afdal, maka dia adalah bulan Dzulhijjah. Wa Dzulqa'dati minal asyhuril hurum wa huwa min asyhuril hajj. Ya, dan juga Dzulqa'dah, dan dia termasuk bulan haram dan termasuk bulan haji, dalam artian bulan yang orang boleh untuk mulai niat haji. Wa Syawalun min asyhuril hajj, dan Syawal juga termasuk bulan haji karena orang boleh untuk niat haji ketika di bulan Syawal. Ini disebut dengan bulan-bulan haji. Wa laisa minal hurum, namun bulan Syawal ini tidak termasuk dari bulan haram. Wal Muharram wa Rajabun laisa min asyhuril hajj. Sedangkan bulan Muharram dan juga bulan Muharram gitu ya, wal Muharram, dan juga bulan Muharram ini termasuk bulan haram. Wa Rajabun, dan juga Rajab, ya. Laisa min asyhuril hajj, maka keduanya bukan bulan haji, tapi masuk bulan haram. Baik. Wa fil khabari, dan dalam khabar, ma min ayyamin al-amalu fihinna afdalu wa habbu ila Allah azza wa jal min ayyami asyri Dzulhijjah. Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang mana amal soleh di dalamnya lebih utama dan dicintai Allah melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Inna sawma yaumin minhu ya'dilu siyama sanah. Puasa 1 hari di hari itu sama seperti puasa selama 1 tahun penuh. Wa qiyama lailatin minhu ta'dilu qiyama lailatil qadr. Dan salat malam di hari-hari itu seperti sholat pada Lailatul Qadar. Ya, yang masyhur dari hadis ini adalah sampai berhenti di min ayyamil asyri Dzulhijjah. Adapun tambahan tadi, puasa sehari seperti puasa setahun, sholat 1 malam seperti sholat Lailatul Qadar, maka ini tambahan yang wallahu ta'ala alam riwayatnya didapat dari mana. Tapi awal hadis itu sahih. Ya, pokoknya amal yang paling dicintai Allah adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kila, maka dikatakan, ada yang bertanya, walal jihad fisabilillah, apakah tidak juga jihad di jalan Allah lebih utama dari amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Qala, maka Nabi mengatakan, walal jihadu fisabilillah, tidak juga jihad, tidak lebih utama daripada amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, illa, kecuali man ukira jawaduhu wa uhri qadamuhu, orang yang memang sudah mempersiapkan kudanya dan dia menumpahkan darahnya di medan jihad. Orang yang benar-benar dia berjihad dan syahid di jalan Allah, baru dia lebih utama daripada ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi renungan bagi kita bersama dan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.